Nah jadi tuh gini nakama, kalian mungkin pernah ngebayangan gak sih bagaimana jadinya jika rencana terbesar Orochimaru tuh benar-benar berhasil di sana ya. Jika tubuh Sasuke jatuh ke tangannya, dunia ninja tidak akan pernah sama lagi tuh. Nah mungkin itulah yang akan terjadi bagaimana jika itu menjadi kenyataan. Sharingan yang kini menjadi miliknya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Orochimaru memang akan melampaui batasan kemampuannya, menguasai ilmu terlarang yang selama ini hanya ada dalam mimpinya sendiri kan. Konoha tidak akan menjadi desa yang kita kenal, bukan tempat para pahlawan, melainkan pusat kekuasaan gelap yang dikendalikan oleh Orochimaru dan juga Danzo. Aliansi rahasia terbentuk, perang saudara tak terhindarkan lagi, dan Akatsuki mungkin bukan lagi ancaman terbesar. Itulah yang mengerikan. Di tengah kekacauan ini Itachi menjadi satu-satunya harapan kala itu kan. Kali ini bukan sekedar menguji adiknya tersebut, melainkan benar-benar menghentikannya. Nah kita tahu nakama bahwa dunia ninja terancam jatuh ke era kegelapan tersebut. Di sini kita akan ngebahas lagi konsep what if ya. Bagaimana jika hal itu semuanya terjadi di masa lalu tersebut. Ya sini menarik nakama, kita bahas lebih dalam. Jadi itu gini nakama, pada pembahasan what if kali ini ya, kita menganggap bahwa ini akan menjadi kenyataan, gimana hasilnya nanti. Ingat bahwa Orochimaru ilmuwan gila dengan ambisi yang luar biasa terbatas itu. Dia bayangkan jika berhasil menguasai tubuh Sasuke dengan Sharingan dan tubuh Uchiha yang sempurna itu, bukan lagi sekedar ancaman dong, dia akan menjadi musuh yang tak terhentikan. Sampai sekarang kegelapan selalu menyertai sang Sannin itu sendiri. Tapi bagaimana jadinya jika itu terjadi? Nah itu gini nakama, dulu waktu pertama kali kita nonton di serial TV atau yang lain sebagainya, ada satu hal yang bikin kita penasaran sih, memang Orochimaru ilmuwan gila dengan tekad abadi nih, terus berusaha mengambil tubuh Sasuke. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena dia mengincar kekuatan Sharingan itu sendiri, sesuatu yang gak bisa dia dapat cuma dengan transplantasi mata seperti Kakashi. Nah berikutnya, sebelum kita kenal Madara, memang Obito atau bahkan Kaguya ya, Orochimaru ini sempat terasa kayak jadi bakalan musuh terakhir di serial kala itu. Dia punya kecerdasan, kekejaman, ambisi, kekuatan luar biasa tak terbatas, dan sepertinya memang gak ada habis-habisnya. Kita ingat itu bakalan menjadi salah satu kemelut, dan gak kebayang sama sekali sih kalau dia benar-benar berhasil mengambil alih tubuh Sasuke kan. Kalau beneran terjadi nakama, dunia Naruto bakalan berubah total tuh. Yang jelas Konoha sendiri nggak bakal sama lagi. Orochimaru bakal punya tubuh seorang Uchiha yang sehat, kuat, dan sempurna, dengan Sharingan tubuh yang bisa menampung berbagai eksperimen gilanya tersebut. Dia bisa jadi kekuatan tak terkalahkan dong. Kalian pasti sepakat tentang hal ini. Tapi nakama, sebelum kita masuk ke skenario lengkapnya nih, memang ada beberapa pertanyaan yang selalu bikin kita penasaran soal plot twist tersebut sih. Kenapa Orochimaru begitu terobsesi dengan tubuh Sasuke? Nah itu bukanlah seru tuh untuk dibahas lagi. Pertama mungkin ya, kenapa Orochimaru nggak langsung aja ngambil Sharingan dan juga mentransplantasikannya itu? Jawabannya mungkin simpel. Dia tuh nggak cuma pengen matanya, dia pengen seluruh tubuh Uchiha yang bisa menggunakan Sharingan secara alami. Alasan kedua mungkin kenapa dia harus memilih Sasuke sendiri, kenapa nggak Uchiha lain di zamannya itu. Jawaban paling rasionalnya dan logis itu adalah setelah pembantaian klan Uchiha itu, pilihan Orochimaru memanglah terbatas. Dan kalau kita lihat dari eksperimen yang melahirkan Shin Uchiha itu, gak semua tubuh Uchiha bisa dijadikan wadah sempurna. Dan sepertinya Orochimaru sendiri itu memiliki kriteria dan juga kategori lain sebagai seorang wadah. Alasan ketiga kenapa Orochimaru gak ngambil tubuh Sasuke sejak kecil, sebenarnya sih dia tuh sudah mencoba ya, tapi rencana ini gagal karena Sasuke itu diselamatkan oleh Naruto dan juga rekan-rekannya saat melarikan diri ke markas sang Sannin itu. Akhirnya Orochimaru kehabisan waktu karena tubuhnya sendiri makin melemah di sana. Dia harus pindah ke tubuh baru lebih cepat dari rencananya. Saat Sasuke datang sendiri ke markasnya, itulah Orochimaru percaya bahwa waktunya akhirnya sudah tiba. Bagaimana jika Orochimaru berhasil tuh? Itulah yang menjadi inti dalam cerita what if kali ini. Bayangkan jika Orochimaru berhasil mengambil alih tubuh Sasuke itu berarti dia nggak hanya mendapatkan tubuh seorang Uchiha, tapi juga tubuh yang sangatlah potensial. Sasuke adalah reinkarnasi Indra Otsutsuki. Ingat itu ya, bahwa itu adalah reinkarnasinya, sesuatu yang mungkin Orochimaru baru sadari setelah menguasai tubuhnya itu sendiri. Dengan kata lain, Orochimaru bakalan punya akses ke kekuatan yang bahkan dia sendiri nggak pernah bayangkan sebelumnya. Sharingan, cakra besar, dan tubuh yang bisa beradaptasi dengan eksperimen dan kekuatan luar biasa.
Nah, bukan cuma itu saja ya, dengan tubuh Sasuke dia seharusnya itu akan bisa menguasai Sage mode ular secara sempurna tanpa hambatan sama sekali kan. Itulah yang selalu diinginkan Orochimaru sejak awal. Kemampuan Sage mode seperti Jiraiya memanglah mengesankan. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena tubuh Orochimaru yang lama itu terlalu lemah buat menampung cakra alam tersebut Tapi dengan tubuh Sasuke jelas itu bukan menjadi sebuah masalah lagi. Karena kalau kita ingat lagi bahwa Orochimaru itu jadi lebih kuat dari sebelumnya jika ia mendapatkan wadah yang lebih kuat pula. Dengan ambisi yang tak terbatas tersebut, dia nggak akan berhenti sampai dia mencapai puncak kekuatan dunia shinobi kan. Kalian sendiri mungkin akan ingat bahwa aliansi gelap Orochimaru dan Danzo itu terjadi karena sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah mendapatkan tubuh Sasuke, langkah selanjutnya adalah membangun kekuatan, dan siapa sekutu terbaiknya? Yaitu adalah Danzo kala itu. Dengan ambisinya yang untuk melindungi Konoha dengan segala cara ya, Danzo itu pasti bakal melihat Orochimaru sebagai sekutu yang sangat sempurna dan sangat berguna. Apalagi ya Orochimaru itu bisa memberikan Danzo lebih banyak eksperimen berbasis Sharingan dan juga sel Hashirama. Mengesankan bukan? Nah, jika dalam timeline asli Danzo hanya punya satu tangan penuh dengan Sharingan itu ya nakama, dalam skenario ini dia akan bisa punya sesuatu yang jauh lebih mengerikan lagi. Nah, bersama dengan sang Sharingan Orochimaru tersebut, hal itu bisa dilakukan. Mereka bisa membentuk pemerintahan tirani bagi Konoha sendiri, di mana ninja dengan kekuatan absolut menguasai desa dengan tangan besinya. Dan sejak saat itulah kemungkinan besar jika terjadi era kegelapan desa memang akan dimulai. Dengan Orochimaru dan Danzo di puncak kekuasaan, jelas Konoha nggak bakalan lagi jadi desa yang kita kenal sekarang ini. Desa ini akan berubah menjadi pusat eksperimen ninja saja. Tidak ada lagi nilai-nilai kebebasan, hanya kekuatan mutlak yang diakui negara lain. Para ninja menentang bakalan dihancurkan. Apalagi memang di sana ada ninja-ninja yang logis dan rasional. Jiraiya, Tsunade, Naruto, Kakashi lainnya sebagainya itu akan menjadi musuh negara tersebut. Nah, dengan Orochimaru dalam tubuh Sasuke itu ya bakal semakin haus kekuatan tersebut. Akatsuki dalam timeline asli adalah musuh, dan kita akan melihat jika jadi sekutu semuanya akan menjadi luar biasa. Akatsuki ingat ingin menciptakan perdamaian dengan teror itu sendiri kan. Dia itu sangat cocok dengan cara kerja Orochimaru dan juga Danzo. Jika itu terjadi, wah itu bakalan mind blowing banget Aliansi ini akan menjadi kekuatan tak terbendung dan bisa mengambil beberapa negara-negara besar. Negara-negara lain gimana? Ya mereka nggak bakal bisa menghentikan kombinasi Konoha dan juga Akatsuki kan. Ya bayangkan saja Orochimaru dengan tubuh Sasuke, Pain dengan Rinnegan, dan Danzo dengan eksperimen gilanya, semua itu bakalan mengesankan. Lalu bagaimana dengan perlawanan itu sendiri? Ya mungkin sosok perlawanan itu ada pada Itachi dan juga ninja-ninja rasional yang kita sebutkan tadi. Sebelum semua itu terjadi, ada satu orang yang gak bakalan tinggal diam, itu salah satunya memang Itachi seperti timeline yang seharusnya. Selama ini dia tuh selalu mengawasi sang adiknya itu dari jauh nih. Dia jelas gak akan membiarkan Orochimaru mengambil alih tubuh Sasuke tanpa perlawanan sama sekali kan. Itachi bisa aja bakal menyusun rencana buat menghentikan sang Sannin Orochimaru tersebut. Dia ini bakal ngebawa kita ke perang saudara pertama, Itachi versus Sasuke yang udah dikuasai Orochimaru. Jika itu terjadi, wah itu bakalan seru banget. Bukan lagi pertarungan menguji Sasuke seperti timeline aslinya ya, itu pertarungan hidup dan mati karena kendali Orochimaru. Dengan sangat sadar kalau dia gagal, dunia shinobi akan masuk ke era kegelapan total. Tapi kali ini Orochimaru jelas akan terlalu kuat karena tubuhnya yang digunakan adalah Sasuke. Tubuh Sasuke lebih segar, lebih kuat, memiliki Sage mode, dan Orochimaru mungkin bisa mengalahkan Itachi kan jika tidak dibantu sosok ninja lain. Dampaknya di masa depan bakalan parah banget tuh. Kenapa? Karena jika Itachi kalah, Konoha tak akan bisa lagi diselamatkan. Para ninja yang tersisa bakal ngecoba perlawanan, tapi hasilnya mungkin akan sia-sia karena aliansi mereka begitu kuat. Naruto, Jiraiya, Kakashi, dan ninja lain mungkin akan ngebentuk pasukan pemberontak di sana. Tapi Orochimaru bukan hanya kuat saja nih, dia juga begitu licik. Dengan aliansinya pada Akatsuki, dia bisa menghabisi pemberontak satu persatu. Dunia shinobi jelas akan berubah selamanya ya nakama. Kalau mungkin itu terjadi, semuanya bakalan menjadi kemelut yang sangatlah panjang. Nah, desa-desa lain akan melihat bahwa Konoha itu menjadi desa kengerian yang sangatlah luar biasa. Kalau mau disimpulkan bagaimana what if itu bekerja, dan juga bahwa jika Orochimaru itu melakukan hal tersebut kepada Sasuke dan berhasil itu, nah mungkin dengan
melawan tubuh Sasuke ya, kesimpulannya Orochimaru bakal jadi musuh yang lebih mengerikan daripada siapapun yang pernah ada dalam timeline sebenarnya. Konoha bakalan berubah dari desa pahlawan menjadi pusat teror tuh. Perang dunia ninja keempat bakal jadi sesuatu yang berbeda pula kan, bukan lagi melawan Madara atau Obito, tapi melawan Orochimaru dan juga Konohagakure. Nah, jika Orochimaru berhasil mengambil alih tubuh Sasuke, dunia ninja mengalami perubahan yang lebih gelap dan juga lebih brutal lagi. Konoha bukan lagi desa menjunjung keadilan, melainkan pusat kekuatan tirani di bawah kendali sang Sannin tersebut. Tubuh usia yang sempurna, Sagi Mude, kekuatan reinkarnasi Indra, Orochimaru akan menjadi ancaman terbesar dalam sejarah dunia shinobi. Nah, harapan itu tidak sepenuhnya padam karena sosok-sosok ninja yang rasional seperti Itachi, Jiraiya, Kakashi, Tsunade tersebut tentu dong dia akan mengusahakan segala cara agar timeline tersebut juga tak akan terjadi. Kalau itu semuanya kesampaian, maka timeline kisah shinobi itu bakalan beda banget sih. Kenapa? Karena sekarang aja loh di kisah 2 Blue Vortex, ketika Orochimaru sudah insafnya nih, dia sekarang itu banyak ngebantu Konoha. Pokoknya tuh ninja sekarang aja di kisah 2 Blue Vortex dia udah berubah banget nih, udah jadi insaf dan tobat tuh. Nah, itu orang apabila menjadi villains itu bakalan mengerikan dan juga menghebohkan serta merumitkan hampir semua orang. Orochimaru selalu lebih paham satu langkah atau beberapa langkah dari siapapun. Tetapi jika dalam kondisi sekarang dia sudah membaik dan juga sudah di pihak Boruto ya, kesempatan peran-peran yang mendukungnya itu akan sangatlah berguna ya, karena gimana lagi ya, kita selalu ingat bahwa nama besarnya tak akan terlupakan dalam sejarah shinobi kan. Mungkin dia akan paling paham perlawanan ketika melawan bangsa Otsutsuki dan juga manusia buatan nanti. Gimana, kalian sendiri penasaran nggak tentang kelanjutan Orochimaru ke depannya? Jadi itulah tadi ya nakama bahasan kita tentang bagaimana akhir dunia ninja jika kala itu Orochimaru berhasil mendapatkan tubuh Sasuke. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jangan tanyakan, silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.